illallah, la ilaha 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 illallah. Jadi memelihara hati agar dia selalu percaya, mengamalkan rukun tariqat. Ya, bagaimana supaya hati kita selalu percaya? Yang pertama, kita wajib mempunyai, berusaha untuk hilmi, penyantun. Makanya kita disuruh untuk penyantun. Nampak kawan sakit, bantu cepat. Nampak orang sakit, mau muslim, mau kafir, mau Kristen, mau perempuan, mau laki-laki, kalau ada orang jatuh di jalan, cepat bantu. Itu bisa melatih diri untuk penyantun, ya. Menyantun, santun kita, sayang kita, santun aja kita. Melatih santun. Kemudian melatih diri selalu untuk tafakur. Ya, tafakur itu tentang 5 perkara. 2 ini aja kita terangkan malam ini ya. Ini banyak. Ya, tafakur, menggunakan akal untuk berpikir, tetapi memikir-mikir tentang 5 perkara. Kalau kita tafakur, yang tafakur itu lebih baik daripada 70 salat sunat, 70 rakaat salat sunat, ya, adalah tafakur tentang 5 perkara. Berfikir tentang 1, makhluqatillah, berfikir kita tentang ciptaan Allah. Kita pikir betapa bagus ciptaan Allah, betapa unik ciptaan Allah. Itu akan lahir saja ke dalam hati kita. Apa? Tauhid wal yaqin. Ketauhidan itu akan timbul kalau kita lihat fenomena alam ini. Tauhid wal yakin, keyakinan itu akan ada. Kedua, bertafakur tentang ala ilah. Ala ilah, ni'matillah, nikmat Allah. Kalau kita fikir, kita angan-angan, kita pikir-pikir betul tentang berapa besar nikmat Allah kepada kita, ya, maka akan lahir dalam hati kita ini rasa mahabbah dan rasa syukur, rasa kasih sayang dan rasa syukur kepada Allah timbul sendiri. Jadi untuk menimbulkan rasa syukur, rasa mahabbah kepada Allah, itu kita harus berpikir tentang berapa besar nikmat Allah kepada kita. Nah, yang kedua, kita tafakur tentang betapa bagusnya janji baik Allah. Kita beramal soleh, Allah masukkan kita ke dalam surga. Begitu indahnya surga sehingga tak bisa terbayang itu betapa indah surga, ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Maka akan lahirlah rasa apa? Rasa motivasi untuk beribadah. Yang keempat, berfikir kita tentang janji buruk Allah kepada orang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Allah akan masukkan ke dalam neraka yang kayu bakarnya adalah batu dan orang kafir, orang manusia yang kafir. Begitu kita habis hangus badan kita, diganti lagi Allah dengan daging, tulang dan kulit yang baru, dibakar lagi, hangus lagi, dibakar lagi. Betapa beratnya azab Allah kepada orang yang mensyirikatkan Allah, kafir kepada Allah. Dengan sebab itu takut orang untuk berbuat jahat. Yang kelima, berfikir kita tentang betapa besar nikmat Allah dan betapa kecilnya ibadah, pengabdian kita. Nikmat Allah sudah banyak sekali kepada kita, ibadah kita terlalu sedikit kepada Allah. Minta kita banyak kepada Allah, minta anak yang soleh, minta rumah, minta istri. Minta istri bukan satu-satu pula tu, minta istri 4 langsung, la ilaha illallah. Minta rumah 2 sekali,
Mobil dikasih apa mobilnya? Avanza nggak mau, mintanya Fortuner. Betul. Buya Busra minta tuh. Iya dah. Rubicon. Ngapain kita? Rubicon. Kita Buya ngapain pakai Avanza, pakai Rubicon? Oh itu turun naik kayak udah betul tuh hebat pula daripada presiden. Itu minta ibadah sedikit kepada Allah. Kalau kita pikir-pikirlah ya tentang sedikit ibadah kita kepada Allah, banyak minta kita, timbul rasa malu kepada Allah. Malu kita kepada Allah. Akhirnya nak mau banyak-banyak minta lah, terserah sama Allah aja lah. Pokoknya saya minta supaya saya bisa taat, saya bisa ikhlas, saya bisa dekat dengan Allah, saya bisa ridha dengan menerima qada. Itulah doa orang tasawuf. Kalau doa orang syariat, ya Allah mudahkan rezekiku. Orang tasawuf tidak pernah doa mudahkan rezekiku. Tak ada. Rezeki itu dalam jaminan Allah, ya kan? Orang yang sudah naik martabatnya, yang udah ngaji, orang yang sudah mulai bertasawuf, dia mintanya, ya Allah berikanlah saya taubat, berikanlah saya inabah, berikanlah saya istiqamah, berikanlah kepada saya ridha menerima takdirmu ya Allah. Ya Allah janganlah engkau percepat apa yang sudah engkau janjikan lambat ya Allah. Janganlah engkau perlambat kepadaku apa yang telah engkau janjikan cepat ya Allah. Ya Allah jadikan aku ridha dengan apa yang engkau takdirkan Allah. Itu doa orang tasawuf loh. Ya dah. Allahumma raddini bima qaddarta. Kenapa dia doa seperti itu? Karena saking malunya kepada Allah. Mau minta yang macam-macam, ibadah dikit, ratib 1000 disuruh sehari, 100 saja lari. Betul bang? Iya, ngaku aja. Iya, bukan abang aja, saya juga. Bukan orang lain kita nih, kita diri kita masing-masing aja. Iya toh? Ya kita begitu, makanya malu kita kepada Allah. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ada berkah, ada manfaatnya. Waktu sudah jam 12 kurang 1 jam. Ada lagi satu lagi, silakan. Kan ajaran Abuya kita ini belajarkan selalu nasihat yang ditanamkan kepada kita, sabar dalam disakiti dan sabar tidak menyakiti. Nah, bagaimana kita melakukan itu tata cara terbaik menurut dia? Yang tata cara kita bisa menerapkan benar-benar dalam kehidupan. Begini, sabar disakiti, maksudnya disakiti pribadi kita. Kita tahan aja, sabar kita. Sabar pula kita tidak mau membalasnya. Tapi kalau agama kita disakiti, tak boleh sabar. Itu dulu. Kita konsepnya bagaimana sabar itu. Kalau Nabi dihina orang, Al-Quran diinjak orang, sabar juga? Nggak boleh sabar. Maju ke depan, angkat senjata, perang takbir. Nabi perang paling di depan. Ya, sabar nggak boleh terhadap persoalan kalau agama Allah yang dihina, yang direndahkan, yang dicaci, Rasul Allah, kitab Allah, ya. Tapi sabar maksud di sini adalah kalau pribadi kita disakiti, pribadi kita dihina, direndahkan, tahan. Habsu ma tukrah. Apa itu sabar? Menahan diri dari segala yang dibenci. Kalau kita digunjingkan, sakit hati kita. Kalau kita difitnah, sakit hati kita. Kalau kita dibohongi, sakit hati kita. Tahan aja. Walaupun membalas, ingat-ingat pesan Buya. Tahan, sabar. Karena ini menyangkut diri kita. Makanya adin akal, la dina liman akal. Sepanjang akal masih bisa berfungsi, bisa kita mengingat pesan-pesan guru, maka kita akan bisa untuk sabar. Tapi kalau tidak ada ketersambungan kita kepada guru, tidak ada ketersambungan kita kepada mursyid, tak ada ketersambungan kita kepada yang menyandang ekstafet dari Rasulullah, yaitu al-ulama warasatul anbiya itu, maka sulit sabar itu kita kerjakan. Orang yang tak sabar dalam tarikat itu orang yang tak berabitah. Ya, kalau berabitah dia ingat kepada gurunya, sabar. Ini guru nyuruh gini, Buya nyuruh gini. Walaupun sakit, kalau kita ini udah membeledak-beledak jantung kita ini kan, oh ini nggak bisa nih, besok
kita lawan nih katanya, kita begini kan nih, tetap aja kita tak mau menjalankannya. Walaupun ada niat, kita tahan juga. Walaupun udah sakit sekali nih, udah rasa kaki sekali nih, tahan. Nggak mau kita bercarut-carut tadi membaca Pancasila. Tahan pula tidak membalas, maksudnya tidak menyakiti, tidak membalas ya. Kita tidak mau membalas, karena apabila kita balas hilang pahala kita. Ya, kita disakiti, kita balas pula dengan cara menyakiti orang, hilang pahala kita sabar tadi. Pahalanya akan hilang dengan sendiri karena sudah kita bayar di dunia dengan cara membalas. Sama dengan orang ngaji, kasih pengajian, ada ustadz kasih pengajian, dia kalau tak mau ngaji, kalau tak dibayar tarifnya 10 juta, 20 juta, 5 juta sekali ngaji. Kalau tak ada duit 5 juta, tak jadi tanda tangan ditekannya, dia tak jadi berangkat untuk ke majelis pengajian. Itu ustadz yang seperti itu, andai kan ada ya, itu tak ada itu pahala untuk dia, karena dia udah ambil pahala di dunia. Apa pahalanya? Duit 5 juta itu. Ya. Maka kata kunci dalam berdakwah itu bukan duit, tapi sampai dakwah. Jangan dipandang, matikan pandangan kepada harta ketika kita beribadah, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran. Kalau sudah terpandang harta, hilang semuanya. Itulah upah kita. Ya begitu ya. Ya, kita tutup ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.